Jekieo. Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara? Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Rasanya kok baru kemarin aja ya ngupload video, tapi ternyata pas dilihat di berandanya saya di YouTube, kok sudah 8 bulan. Lama juga ya. Ya, malum lah ya. Kalau orang yang sudah asik dengan dunianya itu kadang-kadang ego tuh meningkat drastis ya. Kalau ego sudah meningkat drastis tuh ya sudah lah kan. Keinginan untuk berbagi tuh jadi sedikit banget gitu. Jadi nggak pengen. Tapi berhubung saya sudah berusaha untuk menetralkan lagi diri saya. Ya saya sudah lah kan, kita itu juga apa ya, ini ajang ngoceh ini kan juga ajang untuk mengekspresikan ya, untuk mengalirkan supaya tidak ada tension, tidak ada ketegangan ya kan. Apa jadinya kalau pembuat dupa itu tegang, stres, ya nggak asik, karya seni aroma itu nggak asik jadinya ya kan. Nah, jadi saya sempat itu tempo hari ya jalan-jalan gitu sama keluarga ke Living World. Nah, itu jadi itu mall yang katanya digadang-gadang menjadi mall yang tergede gitu loh di Bali ya. Jalan-jalan ke sana, ya cukup luas sih tempatnya. Jadi masuklah ke toko-tokonya mereka ya, asik. Salah satunya tuh saya ini selalu ya kalau kita kan gini, kalau kita di pikiran kita tuh kita sudah naruh sesuatu gitu kan. Bunga misalnya kan, jadi apapun yang kita lihat, kita jalan kemanapun selalu perhatian kita di bunga gitu ya. Proses kayak di sini di otak ini kan isinya tuh dupa aja gitu, mungkin 99% dupa ya, 1% kehidupan kehidupan privacy ya. Jadi hampir sebagian besar dupa. Jadi pas jalan-jalan ke sana pun, yang tadinya saya nggak berharap saya ketemu barang itu, barang dupa, saya ketemu dengan dupa. Ya, akhirnya di sana, di tempat yang cukup luxury itu, di tempat yang cukup elegan lah, tempat yang saya tidak menyangka di situ ada ketemu dengan dupa. Saya bertemu dengan dupa. Jadi ini saya salut sama pemain dupa yang bermain di tempat yang elegan itu ya. Ini Utama Spice. Utama Spice ini dia ini produksinya, mari kita lihat dulu. Handmade in Bali. Hey, PT Supa Dupa. Asik. Ini namanya asik ya, Supa Dupa Spice. Hey, asik. Ya, jadi ini ada di Ubud ya tempatnya. Jadi saya salut sama yang punya dupa ini nih. Nyampe di sana gitu loh kan. Jadi di tengah pemandangan yang saya melihat macam-macam ya kan, yang saya berharap bisa tidak melihat barang yang biasa saya lihat. Loh, kok lihat itu lagi. Jadi persis nih untuk teman-teman ya, saya cuma mengingatkan aja. Jadi teman-teman sedang berusaha misalnya, aduh saya nggak mau gagal, saya takut gagal, saya nggak mau gagal. Ya akhirnya ketemu gagal-gagalnya. Tapi nggak apa-apa kan, habisin aja dulu gagal-gagalnya, nanti kesempatan berhasil kan banyak gitu kan. Jadi habisin dulu jatah gagal ya, nanti jatah berhasil masih ada. Ya namanya kita kan gelombang ya kan, naik turun. Ya, nikmati aja, let it flow aja gitu. Jangan tidak ada sesuatu yang di dunia ini yang kita rasakan itu permanen. Asik ya. Sudah mulai mendalami lagi kita nih. Tidak ada yang permanen. Jadi ya nikmati aja gitu kan. Ya persis kayak kita nafas lah, kita narik, habis itu kita keluarin lagi. Ya nggak mungkin kita bisa menahan udara yang kita hirup itu sekuat yang kita mau, nggak bisa. Jadi ya kita lepasin aja lagi. Biarkan dia berguna juga buat orang lain, habis itu kita tarik juga. Dan berguna juga buat kita kan pada saat kita tarik. Dikeluarin lagi, tarik lagi, keluarin lagi. Nah dari situ, dari filosofi nafas itulah kita bisa memahami apa yang namanya ikhlas. Sedap. Lanjut ya, asik. Jadi di Utama Spice ini rasanya dia punya banyak ini nih, banyak variannya. Jadi saya cuma beli 3 ya. Ada ini, terus ini, dan ini. Jadi ini dupa lokal yang naik kelas ya. Asik ya, sudah mulai asik nih. Marketingnya cihuy juga nih. Tapi memang diantara tumpukan banyak
variasi barang-barang yang etnik lah, kalau kita bisa lihat di etnik ya. Itu diantara tumpukan itu ya memang ini tumpukannya sedikit. Jadi memang porsinya masih kecil. Perhatian niche-nya di sana itu masih kecil banget. Jadi makanya tumpukannya sedikit. Ini dibanderol harga 49.400 ya, 50.000 lah ya. 50.000 kita bisa lihat. Mana dijelasin. Oke, 50.000-an lah ya. Terus kemudian yang kecil ini mungkin dia mutunya lebih bagus ya, grade-nya lebih tinggi sehingga dia bisa lebih larang lagi ya, lebih mahal. Ini 30.000-an. Oke. Nah, yang saya sukai ini dari kemasannya nih eye catching ya. Eye catching banget, terus elegan, terus memang dia cocok banget, pantas banget dia bersanding di tempat sekelas itu, tempat yang sekelas yang toko-toko yang ada di Living World itu ya. Ya, jadi ini memang untuk naik kelas bagus ya, kemasannya, woi, A, hehe. Kalau kita bisa kasih bintang A ya. Ini asik nih, kemasannya juga bagus ya. Terus kemudian dia memang menjelaskan di sini ada lemongrass, ginger, ada lemongrass, ginger, incense. Oh ini sorry, lemongrass, ginger, incense itu jadi seperti kayak dia ngasih nama ya. Jadi dia bikin kombinasi aroma terus kemudian dia kasih nama. Terus kemudian dia isinya tuh ada fennel, lemongrass, cube, sama ginger ya. Ya, nah, ini cukup jelas sekali. Udah secara kalau kita pegang produk ini nih, touch gitu kan. Barang ini yang bicara sendiri gitu loh. Jadi dia memang sudah bicara, aku kelasnya ini, aku punya aroma yang begini, ya kan. Ayo silakan enjoy. Asik ya. Ini kalau kita lihat dari sisi marketing, ini udah suhu nih men. Asik. Ini suhu banget ini. Ini orang yang ngerjain barang ini suhu nih, keren nih. Teman-teman yang memang mau naik kelas ini bisa berguru nih kalau mau dia ngajarin ya. Atau teman siapa gitu yang sanak saudaranya, kerabatnya yang tahu nih PT Super Duper Spice, bisa ngubungin dia terus bilang tuh dupomu tuh dimension tuh sama Dupopedia, asik ya. Ayolah kita diskusi lah, kita ngobrol-ngobrol lah, kita bikin dupa lokal Bali itu lebih asik ya. Bagaimana ya, kita punya misi atau visi yang jauh lebih luas lagi, dupa Nusantara khususnya atau dupa Bali ya, itu bisa dikenal menjadi karya seni aroma yang magnificent. Asik. Nah, dari sini juga ada kata-kata yang cukup menggelitik ya. Jadi ini memang dia mengikuti tren. Jadi memang kalau dilihat dari bagaimana dia bisa survei ya. Surveinya cukup bagus ini. Dia sudah mengerjakan PR-nya ini. Sebelum dia meluncurkan produk ini, dia sudah mengerjakan PR-nya. Kenapa? Karena di sini dia telah sedikit menyinggung sesuatu yang lagi tren tuh di masyarakat ya, namanya aroma sintetis, aroma alami gitu kan. Dan yang saya di titik ini sudah tidak menggunakan istilah itu lagi karena malu sendiri men. Jadi bener nanti saya jelasin ya. Kenapa sih saya jadi malu sendiri dengan ngomongin aroma sintetis, aroma alami itu, jadi kayak kok saya membuat keterikatan saya sendiri gitu loh dengan makna-makna yang saya simpulkan sendiri gitu, padahal kan itu jauh lebih luas loh men sebenarnya kalau kita ngomong tentang bagaimana kita bisa membedakan aroma sintetis aroma alami ya. Ini saya coba jelasin ya. Ini yang dia tulis tulisan kecil-kecil nih ya, mumpung mata saya masih bagus. Kecil banget itu. Memang sesuai dengan produknya kan segini gedenya. Nggak mungkin dia ngasih tulisan segede gaban ya kan. Cukup lah, bisa dibaca lah. Tapi memang kalau mata tua kan, jadi kita perlu harus agak sedikit menjauh sedikit dengan sudut tertentu. Oke, kita bisa baca. Oke, siap. Mungkin suatu saat saya perlu kacamata ini ya. Maklumlah sudah di atas kepala 4 ya kan, memang perlu kacamata. Kecuali memang waktu awalnya saya memang nggak suka nonton TV atau saya nonton gadget-gadget yang nggak terlalu lama, mata mungkin masih bagus. Tapi maklum ya, kita kan generasi cihui bargucuy ya kan. Kita selalu nonton media-media itu yang memang mencakar-cakar mata kita gitu. Kami ingin merubah pengalaman orang menggunakan dupa dan memberikan pilihan yang lebih aman dari yang ditemukan di pasaran. Ini udah mulai mengarahkan. Ini ibaratnya kalau di panggung politik nih, tahun depan udah mulai panas-panasnya nih, orang sudah mulai mengarahkan dengan konten-konten yang ada di media sosial.
untuk para dungu yang mau diarahkan ya silakan ya, kita bikin gaduh dunia ini. Tapi untuk yang mau sadar sadar bahwa dirinya adalah kuasa atas kehidupannya, ya tidak bisa diarahkan kemana-mana. Jadi bisa berpikir pakai logiknya, pakai hatinya, ya kan, cari pemimpin yang ngasih. Ini kok bisa jadi politik lagi ya? Nggak ada kaitannya, nggak. Kebetulan saya suka latah ya dengan apa yang terjadi di lingkungan tuh, saya jadi suka latah-latah gitu kan. Sekarang lagi panas-panasnya kan. Oke. Tadi di mana sih baca? Kita mulai dari awal lagi ya. Oke. Kami ingin merubah pengalaman orang menggunakan dupa dan memberikan pilihan yang lebih aman. Wes. Dari yang ditemukan di pasaran dengan menghilangkan aroma sintetis. Sedap. Aroma kami berasal dari essential oil berkualitas tinggi, getah dan kulit kayu yang juga berkualitas, dan perekatnya adalah pati tumbuhan. Wes, dupa ini adalah pilihan yang sempurna untuk orang yang sensitif dengan dupa tapi ingin memasukkannya ke dalam keseharian mereka. Wah, ini bahasanya sudah mulai mencari tempat yang pas untuk jadi solusi bagi orang-orang yang aduh gue kok sensitif banget ya dengan aroma yang begitu nendang. Nah, mungkin ini nggak, maksud saya ngajarin ya, namanya kan kita diskusi. Saya open banget. Jadi teman-teman yang memang pengen mau menyanggah atau pengen segala macam, masukin di kolom komentar, kan kita diskusi di sana, atau ya DM aja, saya langsung DM, langsung kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai aroma ini. Jadi ini kayak tren-tren latah gitu kan. Saya ngomong latah dari tadi itu kan ada kaitan dengan tren itu kan, bahasa jeleknya kan latah ya. ngikutin orang gitu kan, latah gitu dengan aroma sintetis itu yang berbahaya, terus aroma essential oil yang asik ya. Coba nih saya kasih analogi aja nih ya kan, kita habis saya mungkin sudah pernah sering cerita sama teman-teman yang saya temui gitu ya. Ada teman-teman yang langsung datang ke workshop saya, kita ngobrol saya selalu menyinggung masalah ini. Makanya saya bilang tadi di awal, saya bilang kita membedakan sesuatu itu berdasarkan makna pemahaman yang kita, sejarah yang kita alami, itu kita jadi makan malu sendiri. Kenapa? Karena di atas langit tuh ada langit lagi, ya. Jadi tidak melulu ada baik dan buruk antara kita membedakan aroma essential oil atau dengan aroma sintetis. Kenapa? Nih, saya kasih analogi ya. Analogi gini, kalau kita nyapu di halaman kan ada daun-daun kering. Taruhlah misalnya di rumah tuh ada pohon mangga, tuh paling sering tuh daun mangganya berjatuhan, berguguran tuh paling sering tuh, banyak. Kita sering nyapu kan. Nah, sampah-sampah daun itu tuh bawa dah tuh ke ruangan. Itu kan alami ya. Alami itu. Bakar itu di ruangan. Gimana rasanya? Ya ngap juga men gitu. Karena penuh dengan asap gitu kan. Jadi intinya kita apa? Maksud saya ingin menyampaikan, entah itu aromanya bentuknya essential oil, entah dia bentuknya sintetis, entah aromanya apa ya alami, itu kalau kita menggunakannya berlebihan, itu mirip sama kayak vitamin. Kalau berlebihan dia pasti akan dibuang juga gitu, nggak berguna. Jadi termasuk juga, wah ini ada zat-zat yang memang bisa membantu untuk tubuh kita bisa lebih, cuma kita udah ditakar nih, kita udah dikasih tahu nih tubuhmu segini, kemampuan tubuhmu segini gitu. Jadi kalau dikasih hal-hal yang berlebihan dari itu, dia juga tidak akan menampungnya. Termasuk dengan, apalagi kita ngomong di aroma ya. Aroma itu kan halus sekali ya. Kita ngomong halus, kenapa? Ini hidungnya begitu krusial kalau saya bilang. Ini salah satu alat yang paling penting kan. That's why dia ditaruh di antara mata ini. Mata kan berguna untuk kita ngelihat ini. Jadi ini bukan hanya sekedar embel-embel aja nih. Ada kodok nempel di wajah saya ini ada gunanya luas banget ternyata ya. Luas banget. Untuk teman-teman yang bisa mendalami lagi tentang ilmu pernapasan, ini penting banget nih. Di sini ada syaraf-syaraf seks di sini ada. Ya kan, ketika kita mulai mencari pasangan itu di sini nih kuncinya di sini. Dengan di sini kan ada katanya cinta pada pandangan pertama, yaitu bahasa sastra aja itu. Sebenarnya ini nih, cinta pada ciuman pertama nih, penciuman pertama kan. Supaya kalau teman-teman yang baru cari pasangan gitu, jangan terlalu banyak pakai parfum semua dipakai, tertutupi aroma alamimu gitu kan. Mandi seger gitu, nanti hormon-hormonnya kamu tuh akan berusaha untuk
menyebarkan gelombang-gelombang dan akan mengikat siapa saja yang ngeklik gitu kan. Jadi pas kita udah jadi udah pacaran gitu atau udah jadi pasangan suami istri, pas tidur bareng nggak kaget. Makanya udah ada yang baru nganten maksud maaf ya, mohon maaf banget, gak ada maksud saya untuk menghina teman-teman yang kandas di bahtera rumah tangganya kan, itu kan jalan. Tapi salah satu jalannya saya ceritakan ini, jadi ya kaget gitu, itu sudah terlalu menutupi hal-hal yang di luar dari kealamian ya kan, di luar dari humanity ya kan, tidak berusaha menunjukkan apa adanya aja. Tapi ya jangan nggak mandi juga gitu kan, baunya memang kencang jadinya gitu. Bikin yang standar lah ya, persis kayak tadi lah kan, proporsional. Bikin yang pas gitu ya, cukup, bahasanya cukup, itu nggak berlebihan. Jadi pas kita datang ketemu dengan pasangan kita ya kan, kita baru mulai PDKT gitu kan ya, pakai aroma yang biasa-biasa aja gitu, sehingga dia bisa menunjukkan secara alami aroma alami badan kita dengan apa sih yang kita mau bawa, suasananya itu seperti apa, misalnya bau-bau yang maskulin boleh kan, ya kan. Jadi pas nyampe di rumah, dengan kita udah bawa nih pasangan kita, udah setuju nih, kamu mau nikah sama saya, asik, yuk bareng yuk, hidup yuk, asik kan gitu. Udah nyampe rumah tidur bareng, nggak kaget gitu kan, oh ya memang begini aromanya gitu. Bahkan kalau udah memang dia pengen menggunakan hatinya 100%, dia makin lengket jadi sama pasangannya. Nggak ada yang ngerasa kami punya keyakinan yang berbeda. Dari awal kita tuh berusaha untuk mencari pasangan, memang punya keyakinan yang berbeda lah, gila kan, kelamin aja beda gitu kan, cara pikir juga pasti beda. Cuman yang bikin asik itu kan ketika hati itu mulai sinkron ya, asik ya, mulai sinkron. Setiap saat itu kalau ketemu pasangan kita tuh makin gimana gitu loh, makin kok enak gitu loh kan. Nggak peduli dia nyap wajar lah kan. Kalau saya kan laki-laki ya, jadi saya punya pasangan wanita, wajar lah. Wanita itu kan otaknya rumit ya, pikirannya tuh rumit, jadi tapi saking rumitnya dia bisa detail gitu. Kalau kita bisa ngomongin analogi ya, itu kalau dibuka itu rak baju tuh, analoginya rak baju tuh, rak bajunya wanita itu rapi banget tuh, disusun katok mana, BH mana kan, baju mana. Kalau laki-laki pas dibuka berancalan memang kemana-mana gitu. Jadi makanya wanita itu bisa multitasking ya, jadi dia bisa mengerjakan sesuatu tuh sambil ngerjain semuanya, masak sambil gendong bayi, sambil segala macam, sambil dia ngerjain, dia pegang laptop, dia bisa begitu. Laki-laki nggak, harus satu, biasanya begitu. Kalau mungkin ada yang bisa, pak saya bisa kok ngelakuin, misalnya cowok kan, saya bisa kok ngelakuin multitasking juga, ya kan masing-masing punya karakter yang beda, mungkin dia tumbuh dari latar belakang yang berbeda juga, it's fine. Dan kemudian kembali ke tadi, sampai mana sih kok jalan-jalan saya ngomongnya. Nih, kembali sini ya. Jadi untuk teman-teman yang saya sarankan yang masih muda, yang masih mencari pasangan hidup ya kan, wah aku kok susah sekali mencari pasangan, ya cobalah berusaha menjadi diri sendiri, sehingga apa, gelombang-gelombang alaminya kita tuh ya, gelombang-gelombang pribadi kita yang memang benar-benar the truly you, diri kamu yang sesungguhnya itu memang muncul, dan ya kita akan bisa mencari ya, kalau memang mau mencari pasangan. Tapi kan memang ada teman-teman yang juga punya keyakinan yang ya sudahlah, saya kalau di Bali, orang Hindu Bali bilang itu brahmacari ya, dia mau belajar, ya itu fine, itu kan pilihan hidupnya. Jadi nggak ada salah dan nggak ada yang benar ya kan. Kembali ke tadi ke sampah daun tadi yang katanya itu memang benar-benar truly alami, itu dibakar seonggok juga ada di ruangannya juga, empat juga itu hidung ya kan. Jadi bakarnya itu yang biasa gitu loh. Dupo dibakar ya kan, 1-2 tuh masih cakep gitu kan. Bakar segeplok di ruangan yo, biar dia dupo aroma yang essential oil dari negeri seberang juga tetap aja nggak enak rasanya, dicunguh itu di hidung tuh nggak enak rasanya. Jadi kembali lagi ya ke dupa ini ya. Kita udah memang begini gayanya, saya melanglang buana dulu ya kan. Melanglang buana, baru kita coba omongin si dupa ini lagi. Ada lemongrass ginger incense ya. Kalau yang ini nih dia namanya asik ya, cukup asik ya. Ini dia sudah memposisikan ini memang untuk orang di luar
dari Indonesia juga bisa, orang di luar lokal, luar negeri juga bisa konsumsi ini. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahasa komunikasinya bahasa Inggris ya. Ocean breeze incense, terus dia bilang ini ada lavender, rosemary, bergamot dan canjeput. Ini sebenarnya ya, ini variasinya dia ini udah cukup cakep ini, cakep loh variasinya nih. Ya, dia ada banyak ini, saya lihat ini ada banyak 3 atau 4 lagi. Jadi saya ambil 2 ini, ambil 2 yang ini. Ini dia dengan harga 50 ribuan, isinya 25 batang ya, 25 batang. Jadi kurang lebih 2000-an ya, 2000 per batang. Tapi ini ada yang lebih ini lagi nih, lebih gahar lagi nih ya kan. Ini harga 30.000. Nah, yang ini nih Supa Dupa utama spice, Temple Spice ya, Temple Spice. Terus oke, wah ya bagus ya. Dia cuma ada 6 batang. 6 batang dan dia pakai dia mau apa namanya? Memaparkan bahwa ini menggunakan kotak bahan yang daur ulang ya, cukup eye-catching lah, cukup eye-catching ya. Biasanya kan orang-orang yang bule-bule yang suka etnik begini kan memang suka yang makin kumuh kelihatan ya, bukan kumuh ya, makin deso ya, makin menjual gitu kan ya, bikin lah sesuatu yang agak deso. Nggak deso sih, bagus ya, elegan, bagus ya, ya kan ini perumpamaan orang lokal ya kan, saya kan lokalan Bali juga. Ya ini kayak gini nih, ini dupenya sih yang harganya 30.000, isi 6 batang, berarti satu tuh 5.000 ya, satu tuh 5.000. Dia spice memang lumayan, ini udah di awal udah lumayan. Terus banyaknya bagus loh, ini untuk meditasi juga enak ya, nggak terlalu lama, dan orang nyimpennya juga asik, bawanya juga asik ya, keren lah, keren tuh, keren ya. Hai ya, oke. Mari kita coba bakar ya dupo yang harganya goceng ini, yang harganya goceng per batang ini. Apakah dia sesuai dengan ekspektasi? Asik. Jadi dia nggak dicetak pakai mesin ini ya. Jadi dia lintingan, dia bikin dulu dodolnya. Dia bikin dodolnya dulu, habis itu baru dia linting ya perlahan. Dan kemudian dia pakai bahan dasarnya mungkin seperti kayak arang arang. Terus dia bikin perekatnya juga cukup bagus ya, kalau dibanting. Jadi memang tapi nggak sesuai perencanaan juga ya. Ngapain juga dupa dibanting-banting? Siapa tahu kan ada earthquake gitu. Jadi berguncang, tetap saja saya tenang dalam setiap situasi. Dupanya mengkocokan juga nggak apa-apa dia kan. Oke. Nah ini batangnya memang kalau saya lihat sih, sorry ya, namanya kita kan membuka ajang diskusi ya kan, ini batangnya kegedean ya, mungkin dia punya pertimbangan ini bisa dicolokkan di tempat yang lebih kuat gitu kan, sehingga nggak bisa. Tapi memang dengan barang sependek ini kegedean batangnya kecilin dikit lah kan, sehingga dia nggak mengganggu nih ya. Karbon bambu ini cukup mengganggu, ini benar cukup mengganggu aromanya. Nah ini dibawa tenang, dibawa diem, dibawa jeda ya, nggak banyak omong seperti saya. Coba kita klik. Wah, seandainya dia mau ngecilin bambunya sedikit saja, wah, cakep. Cakep. Dia mau ngecilin bambunya. Ini bambu ini kan hambatan yang cukup mengganggu keindahan itu mengalir ya di sekitar teman-teman pengguna dupa. Getahnya dapat banget nih. Wah, enak nih.
ini nih ngobrolin tentang budaya nih asik nih pakai bakar duparan ini. Worth it, menurut saya itu worth it. Cuma memang ya ada sedikit masukan lah ya. Nih bambunya kecilin dikit. Bisa asik banget rasanya nih. Gokil ya. Yang gini-gini nih aromanya yang syahdu gini ya kan. Nggak begitu kayak orang bikin adonan kue langsung diplok nampol gitu, nggak perlu gitu ya. Bikin kuenya kecil ya kan. Tapi excelente gitu kan. Bahan-bahan yang asik gitu. Bikin cetak kecil pas digigit syung berjuta rasa ya kan? Jadi pengalaman jadi akan lebih nambah gitu kan, kayak gado-gado banyak gitu. Jadi pengalaman banyak bisa kita cicipi dengan bantuan temen si Dupa ini. Ini enak. Isinya sayangnya dikit ya kan, sekali beli ya. Kalau dilihat dari efisiensi juga nggak efektif gitu. Mungkin mereka mau mempertimbangkan ini di kelasnya. Nah ini persis mungkin ya masukan buat Supa Dupa yang Temple Spice ini. Mungkin pertimbangannya harga ya, tapi itu nanggung jadinya keputusan itu. Pertimbangannya jadi nanggung kenapa? Kalau kita sudah tahu sasaran kita apa, kita sudah ngerti dia kemampuan daya belinya si pasar yang kita targetkan itu, jangan nanggung. Orang ngeluarin uang 100-200 ribu nggak masalah, asal dia memang dipaketkan yang asik gitu. Ini bagi saya nih, walaupun ini seperti kayak mungkin tujuannya biar kayak untuk merchandise saja ya kan, jadi kesannya hanya sekedar basa-basi banget nih, cuma nambah batang kok, banyakin dikit gitu deh. Jadi walaupun memang harganya akan meningkat lagi, terkatrol gitu, lihat angkanya kan orang cukup kaget gitu. Jangan sungkan gitu ya, jangan malu-malu gitu. Kalau nyebrang segan-segan ya, nyebrang di jalan yang lalu lalang mobil gitu, kitanya ragu-ragu, bisa terjadi hal yang mustahil itu. Hal yang mustahil, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan ya kan. Tapi kalau kita yakin aja ini asik nih ya, perlu sedikit diperbaiki. Ini asoy geboy ini kan, asoy geboy ini ya. Oke, kita coba yang ini ya, kita coba yang si lemongrass ginger incense ya. Nah, dan di otak saya udah mulai menggebu-gebu nih, ayo bakar gitu kan. Memang dia emang cukup enak. Ayo bakar. Lemongrassnya gimana sih? Kemasannya asik lah. Dia udah bikin cukup ini ya, cukup rapi dia bikinnya. Ya, cukup rapi. Ingredientsnya bambu Tectona grandis stick, wood flour, Foriculum vulgare, fruit oil. Ya, dia pakai inilah sebagai ininya. Rasanya kalau saya lihat ini fruit oil ini dia pakai kayak minyak anggur gitu ya. Itu gampang banget carinya untuk jadi kayak apa sih? Pengotornya ya kan. Perlu ada minyak tambahan, karena kalau essential oil full dimasukin sini harganya nggak mungkin segini pak ya, nggak mungkin 50 ribuan, pasti lebih dari itu. Ini essential oilnya nil ya, tetap dia harus ada pengotor, dia harus ada kayak sejenis ya untuk dia lebih banyak spreading ya, kan bantu dia untuk spreading. Ini dia pasti dengan gaya seperti ini dia menggunakan apa ya, ya teknik yang di luar, jadi dia tidak langsung di enak nih ya, mulai dicium pada saat kita mulai mencium di luarnya, jadi asik ya. Lemongrass ginger incense ya. Kembali lagi ke tadi kita ngomongin tentang aroma ya, essential oil, kita ngomongin aroma sintetis ya. Saya cuma mengingatkan, bukan berarti saya membela kembali, atau kalau orang Bali bilang balik kuri ya
ya kan, kembali lagi ke pendapat yang lalu gitu. Enggak. Justru ini adalah dari hasil dari pertumbuhan olah makna-makna yang ada di pikiran saya. Yang setelah saya menjadi pengamatnya, kemudian saya jadi praktisinya di aroma itu. Ternyata ada beberapa aroma-aroma sintetis yang cukup membantu ya. Dan kalau kita ngomongin aroma sintetis itu apa sih pengertiannya kan gitu ya. Kalau kita ngomong aroma sintetis itu kan ada orang yang bilang, loh itu dia pakai bahan-bahan kimia gitu. Emang di dunia ini apa sih yang tidak ada kaitan sama kimia? Semua kimia. Badan kita ini proses kimia. Banyak proses-proses kimia yang terjadi. Jadi supaya tidak latah ya, supaya kita bisa menjelaskannya dengan enak, alangkah baiknya memang coba ditelusuri dengan lebih asik lagi ya. Seberapa banyak yang perlu kita pakai. Itu aja. Jadi itu yang penting tuh. Jadi kalaupun dia alami ya, kayak kita tadi songgok sampah dibakar di dalam ruangan itu juga rasanya nggak enak gitu kan. Itu juga pasti akan mengganggu kesehatan gitu, walaupun itu ngomong itu alami ya. Proses juga dengan dupa ini ya. Dupa ini saya yakin dia 70%-an lah. 70%-nya dari bahan ada kayunya ya kan. Ada kayu di sini, bambu lagi. Nah, ini 30% aja yang kita bisa menggunakan di essential oil. Jadi saya rasa ini tidak perlu ya digunakan bahasa yang begini. Takutnya nanti akan kejebak dengan pemahaman yang lain. Sehingga target pasar orang-orang ini nih orang-orang cerdas. Beneran. Ini kalau orang yang biasa beli dupo di pasar, maaf, nggak maksud saya menghina. Tapi memang tingkat consciousness-nya berada di situ. Jadi dia dikasih liatin begini, ya kan? 50.000. Ngadenan ragu beli 1 kilo. Kan ada kan dupo yang 1 kilo 50.000 lebih bagus lagi dapatnya misalnya begitu kan. Lebih maksudnya aromanya yang menurut dia bagus gitu. Bukan ini jelek, enggak. Jadi ini orang-orang yang mau beli ini, calon konsumen ini atau yang mau menggunakan dupo ini orang-orang cerdas ya. Orang-orang yang memang sudah sadar, orang-orang yang sudah aware. Jadi nah dibikinkan begini justru jadi kayak pisau bermata dua. Jadi bukan untuk, justru orang nggak yakin makin lo ngikutin tren doang ya kan. Padahal kalau kita ngomong seni ya, seni aroma itu bisa macam-macam. Ya. Kalau kita ngomong sintetis lagi itu kenapa sih? Kan buatan ya, buatan manusia. Jadi saya dengan gamblangnya juga bilang bahwa dupo-dupo yang saya bikin itu juga buatan manusia. Iyalah, kalau nggak dibuat ya nggak mungkin dia bisa jadi. Ya, dari bahan-bahan yang kita ambil itu, terus kita racik, jadi dia dupo. Nggak mungkin. Dia pasti jadi masih songgok bunga, songgok kayu, songgok getah. Jadi justru kita yang membuat. Jadi itu barang apa sih sintetis itu mungkin dikaitkan dengan makanan kali ya kalau kita ngomong sintetis gitu. Karena nilai jenis bahayanya apa kalau kita bilang? Ya, semua bahaya kalau kita tidak tahu, tidak paham penggunaannya itu kan menjadi bahaya. Dupo ini pun ya, dibakar nih 1 kilo dibakar tuh segitu bakar bahaya. Kan 70% dia pasti dari bahan kayu, serbuk kayu, ada pelengketnya juga. Walaupun dibilang pati ya, itu dia tidak berbahaya, tetap dibakar 4 juga lah kebanyakan. Jadi ini 1 masih asik ya kan. Masih asik walaupun dia memang karena memang dia ini lama ya. Ini kan dia dia bikinnya Februari. Ya, saya baru dapetin sekarang. Dan dia ini ada pengurangan degradasi dari kualitas aromanya. Jadi aromanya menurun. Dia terbakar ini aromanya menurun dari Februari. Jadi alangkah baiknya memang barang ini tidak ada stok. Saya menyarankan barang ini tidak ada stok. Jadi ketika ada bikinkan ini saya bikinnya per 2 minggu nih. 2 minggu udah selesai. Jadi targetnya sebenarnya dia untuk pembuatan ya, kita ngomong durasi sebulan 2 bulan. Jangan lebih dari itu. Ini Februari. Dia waktu produksi kan Februari. Jadi memang aromanya ya sama kayak kalau dosen saya zaman dahulu bilang ya waktu saya di kuliah, Le, kamu udah minum susu, Le? Dia bercanda. Minum susu kamu tuh 1 ember, susunya 1 sendok teh. Itu dia bilang minum susu. Tetap istilahnya minum susu, tapi
nikmat gitu ya. Nggak nikmat susu kan yang kental gimana, susu begitu. Jadi ya bagaimana kita bisa menggunakan dupa itu yang cukup gitu ya, cukup ya, asik ya. Jadi cukup kita memang gunakan 1 batang 2 batang asik cukup ya. Bikinnya banyak, apalagi berusaha ya bakar dupa terus berusaha mencari dengan bantuan pikiran. Ini harusnya dupa dengan harga 2.000 harusnya dia begini. Nggak bisa begitu ya. Harusnya dupa 5.000 harusnya begini. Nah, coba itu diletakkan dulu di jauh-jauh tuh pikiran. Ya kan? Justru ini nih ya, dupu-dupu yang asoy geboy begini nih, yang asik begini, itu digunakan pada saat kita mau jeda ya, pada saat kita mau mengistirahatkan pikiran kita. Ya, mengalihkan pikiran lah. Kalau pikiran kita terus dikulek-kulek itu terus dengan perhatian sama, jenuh. Itulah kita perlu jeda. Jadi kesannya gampang ya. Kesannya gampang, tinggal beli dupo ya kan, beli dupo yang ini kita buka yang Ocean Breeze Incense ya. Kesannya kita tinggal beli dupo kosongan ya kan, kosongan udah tinggal beli essential oil, lapisi jadi barangnya kan, barang mahal. Enggak. Itu enggak sekedar itu. Ini kayak teman-teman ngelihat nih ada lukisan ya. Kita ngomong lukisan karena itu kan lebih gampang dicerna ya. Kalau aroma kan masih belum banyak yang bisa mungkin mencernanya. Padahal itu barang yang sama loh. Dia sederajat loh. Ini hidung, mata, telinga ini dengan yang namanya auditori itu sebenarnya dia setara men. Setara ini. Makanya dia ditaruh di tempat ini nih yang deket banget dengan ini. Nah, ini semua fungsinya, komposisinya pas semua ini kan, ini setara nih, ini satu kelas ini semua, nggak ada yang di anak tiri ini. Memang kesannya hidung tuh jadi kayak anak tiri karena nggak banyak perhatian ke sana. Jadi saya menggunakan di lukisan ya, lukisan kan ada kanvas, orang bisa beli kanvas, orang bisa beli cat air ya kan, atau cat minyak ya kan? Orang bisa beli bahan-bahan yang terbaik lah, cat minyak yang terbaik dengan bahannya kan ada banyak macam tuh grade-nya. Bisa, semua orang bisa gitu. Cuma ada karakter-karakter unik tertentu yang khas gitu yang dimiliki oleh tangan-tangan dari pelukisnya, dari senimannya, sehingga pada saat itu disentuh oleh seniman itu, bahan-bahan itu dia racik, dia alirkan keindahan yang ada di hatinya, dia alirkan cinta itu, sehingga ketika orang yang menikmati lukisan itu menjadi berbeda. Ketika orang yang berbeda ya kan, dengan punya tangan yang berbeda, dengan punya background berbeda, sejarah yang berbeda, caranya dia untuk melatih dirinya itu yang berbeda, itu sentuhannya akan menghasilkan output yang berbeda. Outputnya berbeda. Ini mirip kayak gini. Jadi semua orang bisa beli bahan dupo yang terbaik dengan harga yang mahal punya, bisa. Terus dia adding, kemudian dia aplikasikan, tuh dia campur sana campur sini, dia beli essential oil yang mahal, dia campur, udah jadi ini dupa, dia jual mahal. Tidak semudah itu. Jalurnya memang kita bikin metodologinya memang begitu ya, jalurnya memang begitu. Tapi mengalami prosesnya, ada proses di situ yang kita bisa nikmati. Ada proses yang sedang di capture, yang sudah ditangkap dari si seniman itu, yang dia terapkan untuk dia mengolah dupa menjadi aroma yang asik untuk jeda, untuk tenang, untuk duduk, sekedar duduk aja. Jadi tidak semua orang bisa mengolah bahan-bahan itu menjadi aroma yang asik, nggak semua. Mungkin sudah bisa memprovide barang-barang yang sama, bahan-bahan yang sama, outputnya beda pasti. Outputnya beda, sentuhannya beda, niatnya beda. Ada yang harapan ya memang saya cuma pengen nyari duit aja gitu. Dan saya jual itu 1 juta, 2 juta, kan persis kayak dupu-dupu yang ada di luar sana gitu. Enggak men, di situ ada kegigihan di situ, ada ilmu di situ, ada pengalaman, ada suka dukanya si penggiat dupa itu,
itu tertuang semua di sana dan itu bisa kita nikmati. Jadi nggak hanya sekedar beli dupa, kita kasih aroma, udah jadi barang dibungkus, enggak. Ada perpaduan unsur-unsur itu semua gitu. Persistence-nya ada. Tekadnya ada. Niatnya yang semakin kosong, niatnya semakin netral, semakin enak aja dipegang sama orang. Dan kita nggak perlu cerita macam-macam, nggak perlu. Jadi ini udah kayak komunikasi gitu loh. Komunikasi antara si penggiat seni aroma ini dengan penikmatnya akan terkoneksi sendiri dan sulit gitu diungkapkan dengan kata-kata. Dan ada beberapa teman-teman yang sudah ngeklik ya, sudah ngepas gitu dengan racikan-racikan aromanya kami Dupopedia. Ya asik aja gitu bawaannya. Jadi ya kita kayak komunikasi, ya kan. Tolong dong diracik aromanya gini nanti kita coba racikin. Dan pas gitu loh, kebetulan pas, yang nggak pas ya sudah, ya kan. Let it flow lah, ya kan? Cari lagi lah, ada triliunan nih. Katanya saya juga dengarnya dari katanya ahli gitu kan. Ini disiapkan ini untuk mau mencium, mengidentifikasi triliunan jenis aroma. Ini triliun, bayang. Selama ini kita sudah menikmati aroma apa aja. Pernah suatu ketika saya datang gitu ke tempat suatu ATM gitu kan, suatu ATM, terus AC-nya rasanya itu aromanya kayak aroma AC di kamar saya waktu kecil. Lama sih di situ. Padahal udah selesai ngambil duitnya, keluar lagi saya, orang tuh udah ada yang giliran masuk kan. Pas udah kosong saya masuk lagi. Aromanya kok enak gitu, aroma asik gitu ya. Pas saya perhatiin, mungkin merek AC-nya beda. Iya kan. Ini merek AC-nya nih, jarang-jarang ada di Bali, tapi dia udah masang nih merek AC ini kan. Boleh ya, kalau teman-teman yang ingin membuat dupo yang mau naik kelas gitu ya, silakan coba bikin yang essential oil juga boleh. Dan tidak menutup kemungkinan loh dari essential oil. Bisa aroma apa aja, tapi yang pas gitu loh. Bikinkan dari hati yang plong gitu ya. Yang nggak banyak pikiran gitu. Pikiran tuh, aduh nanti siapa nanti yang akan menjatuhkan dupoku, nanti siapa lagi yang, nggak terlalu banyak pikiran yang mengklamukan gitu. Be yourself aja, jalannya be yourself. Jadi itu akan jadi selama belasan tahun saya menjadi penggiat seni aroma dupa, bawaannya sih asik-asik aja. Ya, asik-asik aja. Untuk teman-teman yang pengen belajar, pengen ngobrol, pengen diskusi, saya masih ya buat kesempatan ya, cuman nggak bisa langsung telepon aja kan. Saya terus terang banget ya sama teman-teman. Kenapa sih jarang angkat telepon? Atau teman-teman yang tertarik langsung telepon, nggak saya angkat. Saya lebih menghargai orang-orang yang ada di depan saya. Gitu, saya lebih menghargai momen saat ini. Momen saat ini yang memang mau meluangkan waktunya untuk ketemu dengan saya. Mereka itu yang layak saya hargai. Prioritas pertama. Prioritas kedua, setelah memang saya bengong bego, ada telepon ya pasti saya angkat. Rata-rata yang nggak saya angkat itu memang karena saya lagi ngobrol sama orang gitu. Jadi ya kalau misalnya nggak nyambung, telepon nggak diangkat gitu, misalnya telepon saya, WA dulu ya, santai. Nanti saya cari ada senggang waktu, nggak ketemu orang, ya saya pasti akan balas. Tapi kalau masih saya belum balas, itu bukan sombong bukan, tapi memang saya sedang menghargai orang yang ada di momen saat itu. Jadi mereka yang bertemu dengan saya adalah orang yang terpenting saat itu. Jadi ketika saya ketemu dengan teman-teman yang datang, ya saat itu mereka adalah orang terpenting dalam hidup saya. Tapi ketika saya bertemu dengan anak-anak saya, ya berubah. Anak-anak saya adalah orang-orang yang terpenting. Ketika saya bertemu dengan pasangan hidup saya, dia yang terpenting ya. Jadi ya masa depan yang milik Tuhan ya kan. Masa lalu ya sudahlah, itu maya.
masa kini dong milik kita ya kan. Itulah makanya namanya present, hadiah. Well, teman-teman ya, saya rasa gitu aja ya. Kupasan saya, mohon maaf nih ngelanturnya kepanjangan, maklum lah kan selama 8 bulan tuh dikumpulin. Materi-materi itu dikumpulin, mau diseselin itu. Dalam satu episode ya nggak mungkin ya. Kita lanjut lagi ya, kapan-kapan gitu kita cari waktu lagi ya. Kita cari waktu ngobrol. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengingatkan, Pak, kapan videonya, Pak, kapan videonya. Ya saya tarso aja gitu kan, karena memang asik men. Asik banget ini. Semakin kita mendalami nih seni aroma dupa ini, dupa lah saya bilangnya, dupa. Dupa itu kan medianya seni aroma. Seni aroma macam-macam. Anda bisa main di parfum, Anda bisa main di macam-macam lah. Macam banget aplikasinya, kemana-mana bisa. Saya menikmati dupa ini karena ini dia begitu sederhana. Ini dia dari dulu ini orang pakai begini karena saking sederhananya bisa dibawa kemana-mana. Walaupun memang di beberapa tempat yang tidak bisa diaplikasikan karena barang ini sudah di-anchoring sama beberapa pihak, ini ada terkait dengan keyakinan tertentu gitu loh. Kemarin enggak lah ya. Kebetulan ini lebih gampang aja. Zaman dulu kan nggak ada yang hal-hal yang modern kayak diffuser itu atau kayak something yang jenis-jenis yang botol-botol yang gampang kayak parfum gitu kan, nggak ada. Jadi mereka menikmatinya pakai begini dengan bakaran. Itu lebih simple, lebih sederhana. Makanya kita kolak-kaliknya di dupa, seni aroma itu di media dupa. Sebelum kita ngelantur lagi berjam-jam, saya akhiri dulu ya. Teman-teman, saya masih perlu kritik, komen apa? Komen, kita diskusi asik gitu. Ya, dan saya nggak jual lupa ini, nggak saya jual. Kebetulan saya pengen cerita aja. Kan ada beberapa teman-teman tuh, ada tuh yang sampai puluhan ribu tuh view-nya. Dupa apa tuh yang saya tulis udah lama banget tuh saya ngomongin itu berapa tahun yang lalu. Selalu ada yang nanya itu, Pak jualnya harganya berapa apa segala macam. Nggak saya jual, saya cuma nge-review aja. Kalau saya jual saya pasti sebutin harganya dan saya sebutin nomor telepon saya ya kan. Nomor teleponnya tinggal dibeli, bisa di Cekidot di mana dupa itu disediakan. Makasih ya untuk teman-teman yang sampai saat ini masih perhatian dan masih support banget. Untuk yang masih pesen-pesen, terima kasih banyak. Suatu kehormatan saya dikasih kesempatan untuk bisa menyediakan aroma-aroma racikan kami untuk penggunaan memenuhi kebutuhannya teman-teman. Asik. Oke, saya Inyoman Mahabudi. Petang.